Masih bersama saya Dodi Pratmono dari dodianimation.com. Di video keempat ini kita akan belajar membuat satu buah objek, yaitu kursi dari kulit seperti ini. Dan kalau dilihat kelihatannya memang agak rumit ya, tapi tenang saja karena nanti akan saya ajarkan trik dan tipsnya mulai dari awal. Jadi kita akan pelajari dulu di video keempat ini, tidak langsung membuat kursi ini, tapi beberapa hal yang harus kita kuasai sebelum membuat kursi. Misalnya kita harus menguasai yang namanya edge loop, kemudian grow, shrink, extrude, chamfer, dan seterusnya. Dan objek yang akan kita buat ini, saya terinspirasi dari satu buah video tutorial dari CG Master, di mana tutorial yang ada di dalam CG Master ini juga membahas pembuatan objek kursi seperti tadi itu, seperti ini ya. Tapi dengan menggunakan software Blender, sehingga saya adaptasikan ke dalam software 3ds Max yang pada dasarnya tidak jauh beda. Jadi terima kasih untuk CG Master yang sudah memberikan inspirasi kepada saya ini, yang saya buat tutorialnya dalam bahasa Indonesia. Selain dari video tutorial tadi, saya juga mendapatkan inspirasi dari internet ya. Saya cari referensi gambar di internet yang kurang lebih gambarnya sama seperti tadi, cuman ini lebih real ya. Kurang lebih seperti ini juga. Jadi kita nanti akan membuat kursi yang terlihat empuk ini. Oke, bagian pertama saya akan ajarkan, ini saya simpan dulu, kita akan reset beberapa tools yang tadi sudah saya terangkan di awal, yaitu kita harus pelajari dulu apa itu edge loop yang pertama. Nah, saya akan membuat satu buah objek, yaitu silinder seperti ini, dan kita akan berikan dia modifikasi edit poly. Untuk memberikan modifikasi edit poly, caranya sama dengan tadi, bisa masuk ke dalam tab modify, kemudian klik di dalam modifier list, kita cari yang namanya edit poly, ini dia. Atau cara yang lain, kita juga bisa klik kanan di objek, kemudian di sini ada convert to, kemudian di sini ada pilihannya adalah convert to editable poly. Nah, dengan menggunakan convert to editable poly, maka objek awal itu akan dirubah atau dikonvert menjadi satu buah modifikasi edit poly, sehingga kita tidak bisa lagi kembali ke posisi silinder atau objek yang sebelumnya. Nah, kembali ke topik kita, saya akan membahas di dalam seleksi di sini. Di bagian bawah sini ada shrink, grow, ring, dan loop. Saya akan terangkan dulu apa itu ring dan loop ya. Saya akan seleksi menggunakan edge. Satu buah edge saya seleksi, klik kiri di edge yang ini. Boleh edge yang mana saja ya, tapi saya akan mulai dari edge yang mendatar ini dulu. Kemudian di sini ada pilihan ring dan loop. Yang pertama saya akan klik dulu loop. Loop kalau kita klik, maka dia akan menyeleksi satu arah. Jadi kalau misalkan arah dari edge ini adalah horizontal, maka seleksinya akan horizontal dan dia akan berputar. Seperti itu. Nah, di sini juga ada panah yang kita bisa memfungsikan dia untuk menggeser baik itu ke kanan maupun ke kiri. Jadi kalau misalkan ini saya klik panah ke atas, maka dia akan bergeser ke kanan. Begitu seterusnya. Kalau kita klik yang bawah, maka dia akan bergeser ke kiri. Dan kalau kita tambah dengan menggunakan kontrol pada keyboard, maka ini akan berfungsi untuk menambahkan seleksi untuk loop. Seperti ini. Ya, dengan menahan kontrol pada keyboard. Nah, ini tadi adalah loop. Bagaimana dengan ring? Ring pada dasarnya sama, hanya saja dia akan ke samping. Jadi kalau misalkan kita lihat ini arah dari seleksinya adalah horizontal, atau edge-nya mengarah ke horizontal, maka saat kita klik ring, dia akan mengarah ke sisi sampingnya seperti ini. Kalau misalkan saya seleksi ini, maka dia akan menyeleksi ke arah sampingnya seperti itu. Dan fungsi yang ada di sebelah kanan dari teks ring ini juga sama. Jadi ini kita bisa seleksi salah satu, kemudian kita klik ini untuk menggeser, ini untuk menggeser, atau tahan kontrol untuk menambahkan seleksi seperti itu. Ini adalah ring dan loop. Bagaimana dengan shrink dan grow? Pada dasarnya kalau kita perhatikan namanya, grow itu adalah tumbuh atau bertambah. Sehingga kalau misalkan saya seleksi misalkan vertex di sini atau polygon misalnya ya, polygon di sini, kemudian saya klik grow, maka dia akan bertambah atau melebar seleksinya. Sementara kalau shrink itu artinya dia akan mengecil seleksinya. Seperti itu saja. Oke, berikutnya adalah extrude. Tadi sudah pernah saya terangkan juga di video yang ketiga ya. Saya sudah menerangkan apa itu extrude, tapi saya akan coba terangkan lagi. Yang pertama, saya bisa melakukan extrude atau menambahkan poligon baru dengan cara interaktif seperti ini. Jadi saya klik di text extrude ini, kemudian saya dorong dia ke atas untuk menambahkan satu buah poligon baru.
Kita seleksi, dorong ke atas untuk menambahkan poligon baru. Itu adalah extrude. Cara yang lain adalah dengan menambahkan menggunakan angka atau ukuran yang tepat. Jadi di sini kalau kita klik kotak kecil di sebelah kanan dari tulisan extrude ini, maka akan muncul extrude parameter seperti ini. Dan kita bisa isikan sesuai dengan angka yang kita inginkan agar lebih presisi. Misalnya saya menambahkan dengan angka 20 di sini, maka panjang dari extrude ini adalah 20 unit. Oke, klik apply. Kemudian hal lain kita coba di sini adalah outline. Outline untuk membuat ukuran menjadi besar atau kecil seperti ini, yang kurang lebih sama dengan menggunakan skala di sini. Ya, jadi outline kurang lebih sama dengan skala. Kemudian yang berikutnya adalah bevel. Bevel ini sudah pernah juga saya terangkan di video yang ketiga, yaitu kita bisa melakukan extrude dan juga melakukan skala atau outline. Sehingga di dalam satu tombol ini memiliki dua fungsi, yaitu extrude dan outline. Kemudian insert adalah menambahkan ke dalam. Jadi kalau kita dorong ke atas ataupun dorong ke bawah, maka di sini akan muncul satu buah poligon baru ke dalam. Oke, ini adalah extrude, bevel, outline, dan insert. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi catatannya. Chamfer. Chamfer nanti juga akan kita gunakan. Chamfer akan berfungsi di mode edge. Jadi saya akan coba seleksi edge yang ada di sini. Misalkan 3 buah ini ya, saya gunakan control, saya seleksi 3-tiganya. Kemudian kita lihat di sini ada yang namanya chamfer. Nah, chamfer ini saat saya gunakan chamfer, dia akan membuka. Ya, dia akan membuka edge sehingga memunculkan poligon baru di tengahnya. Cara yang lain kita juga bisa menggunakan chamfer settings. Nah, dengan menggunakan chamfer setting ini tentu lebih banyak setting atau pilihan yang kita bisa lakukan. Misalnya, di sini kita bisa mengatur ukuran dengan tepat, mau berapa unit, 1 unit misalnya. Kemudian di sini ada berapa edge di tengahnya. Seperti itu. Kemudian juga kita bisa membuat di sini dia akan berlubang seperti ini atau tertutup. Kemudian di sini juga ada pilihan lain, dia akan mode smooth atau mode hard. Oke, ini saya klik apply. Nah, itu adalah chamfer. Berikutnya adalah connect. Ya, connect di sini, tapi saya lompati dulu untuk yang turbo smoothnya. Connect itu adalah menghubungkan. Jadi kalau kita lihat dari artinya saja dia menghubungkan. Misalnya saya seleksi 2 buah edge yang ada di sini. Gunakan kontrol ya. Kemudian saat saya klik connect, maka edge ini akan dihubungkan. Seperti ini dan muncul satu buah edge baru. Dan apabila saya seleksi semua edge yang ada di sini dengan cara saya klik ring seperti ini, maka seluruh bagian edge yang ada di sampingnya dia akan terseleksi. Dan kemudian kita klik connect, maka ini akan muncul satu buah edge baru yang menghubungkan semuanya. Dan ini membuat segmen baru di antaranya. Nah, berikutnya lagi, saya coba klik ring lagi. Di connect juga ada connect settings. Dan ini tentu akan menambahkan beberapa tambahan setting. Misalnya, saya bisa menambahkan berapa jumlah connect yang akan dihubungkan di sini. Dan juga kita bisa mengatur jaraknya di sini, ya, dia akan semakin sempit di sini atau dia akan semakin melebar gitu. Kemudian juga kita bisa menggeser. Jadi kalau misalkan ini saya isikan satu saja di sini, kita juga bisa menggeser di sini slide ya. Kita bisa menggeser dia cenderung ke atas atau dia cenderung ke bawah. Ini dia. Kemudian kita klik apply seperti itu. Ini adalah connect. Menu lain yang juga mirip connect yaitu ada di dalam edit, kemudian di sini ada swift loop. Dengan menggunakan swift loop ini kita bisa interaktif memotong pada bagian mana yang ingin kita connect. Jadi misalnya di sini kita klik saja di sini, klik di sini, klik di sini dan seterusnya. Itu akan lebih cepat apabila kita menggunakan yang namanya edit swift loop. Berikutnya tadi adalah turbo smooth. Saya akan buat satu buah objek baru di sini. Jangan lupa apabila kita sudah selesai melakukan edit, kita harus matikan seleksi. Tidak boleh ada satupun seleksi yang menyala di sini. Oke, saya akan delete ini. Saya akan membuat satu buah objek baru di sini, yaitu objek kotak. Kemudian saya akan klik kanan convert to editable
poly. Apabila objek kotak ini saya berikan modifikasi di dalam tab modify yang namanya turbo smooth, kita cari turbo smooth, ini dia turbo smooth, maka objek ini akan terlihat bundar. Di dalam parameter dari turbo smooth juga di sini terdapat iteration yang kita bisa tambahkan untuk menambah jumlah segmen sehingga objek ini menjadi halus. Nah, ini adalah objek kotak yang sudah kita berikan modifikasi yang namanya turbo smooth. Saya akan coba modifikasi objek ini. Kita kembali ke dalam edit poly. Begitu. Kemudian saya akan connect di sini. Tapi saya akan coba nyalakan turbo smooth. Untuk melihat turbo smooth kita nyalakan di sini namanya show and result on. Kita cawang seperti itu sehingga kita bisa melakukan proses edit poly di sini sambil kita melihat bentuk akhirnya, yaitu bentuk akhirnya adalah turbo smooth, dia melingkar. Nah, kalau misalnya bagian atas ini saya seleksi, edge yang ini saya seleksi, kemudian saya klik ring, dia akan berputar begitu, atau kita juga bisa seleksi seperti ini, maka seluruh edge yang ada di samping akan terseleksi. Kemudian kita klik connect di sini, atau kita juga bisa menggunakan tadi swift loop di sini. Saya potong di sini, klik di sini. Maka kalau Anda perhatikan, tidak lagi bundar seperti tadi, tapi dia cenderung akan datar pada permukaan yang tadi kita tambahkan dengan edge loop. Apabila saya tambahkan lagi di sini di bagian bawah sini, ya di bagian bawah sini saya tambahkan lagi, klik seperti itu, geser, maka kita akan melihat bagian bawah juga dia cenderung datar. Misalkan saya tambahkan lagi di sini. Ya. Ini akan saya geser ke sini. Maka kita akan melihat di bagian yang lebih dekat segmennya. Saya coba matikan dulu. Di bagian yang lebih dekat segmennya seperti ini, maka dia akan cenderung datar. Ya, seperti ini. Sementara yang bagian yang tidak ada segmen yang berdekatan, maka dia akan cenderung bundar. Nah, ini akan penting sekali untuk dipahami kalau nanti kita akan membuat satu buah objek dengan menggunakan turbo smooth. Berikutnya, clone atau menduplikat objek. Untuk menduplikat objek, cukup kita tekan shift, kemudian kita bisa tarik seperti ini. Dan kemudian di sini ada pilihan clone-nya yaitu copy, instance atau reference. Saya pilih copy saja, klik OK. Seperti ini. Cara yang lain juga kita bisa menggunakan shift kemudian ditarik di sini. Di sini juga ada pilihan number of copies-nya. Jadi kita bisa menambahkan jumlah copy yang ingin kita buat. Klik OK. Sehingga di sini bertambah menjadi 3 buah. Oke, ini adalah bagaimana mengklon objek dengan menggunakan shift. Dan apabila kita masuk ke dalam edit poly di sini, misalkan saya seleksi polygon, kemudian saya menyeleksi satu buah bagian polygon tertentu, misalnya di sini, gitu ya. Kemudian saya tekan shift dan saya tarik ke atas. Itu. Di sini akan ada muncul pilihan yaitu clone to object atau clone to element. Clone to object artinya kita membuat objek yang kita duplikat ini menjadi bagian terpisah. Sementara kita tadi ada di dalam edit poly. Tapi apabila kita pilih clone to element, artinya objek ini tetap menjadi bagian dari objek yang utama. Saya klik OK. Maka saat kita matikan edit poly, ya, kalau kita seleksi objek yang di atas, maka sebetulnya ini adalah satu buah objek. Karena tadi adalah clone to element. Nah, ini bagaimana cara menduplikat, baik itu yang ada di dalam edit poly maupun di luar edit poly, artinya objek secara independen. Berikutnya yang akan saya terangkan lagi yaitu weld. Weld adalah menggabungkan, jadi tetap ada di dalam edit poly seperti ini, bukan di luar edit poly ya, di dalam edit poly. Kemudian misalnya saya akan membuang satu buah face yang ada di sini atau polygon yang di atas ini saya buang, saya delete. Sehingga sekarang saya ini saya delete juga yang ini, delete. Oke. Sehingga saya hanya memiliki bagian atas tutup dan bagian bawah. Dan apabila ini ingin kita gabungkan seperti ini,
maka turunkan saja begitu sampai dia benar-benar mendekat. Ya, seperti ini. Kemudian kita tekan weld. Tapi sebelumnya saya akan terangkan dulu, sebelum kita tekan weld, objek ini masih belum menyatu. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada bagian yang terpisah. Itu dia. Kemudian saya akan seleksi, boleh menggunakan seleksi apapun ya, misalnya vertex di sini. Kemudian kita seleksi vertex yang akan digabungkan. Ya, kita seleksi saja semua begini yang ada di sini, karena di sini ada 2 titik ya. Ada 2 titik yang nantinya akan ditempelkan begitu. Kemudian kita cari di sini ada weld. Apabila kita tekan weld ini dia belum menyatu, kebetulan ini sudah menyatu ya, ada kemungkinan jaraknya terlalu jauh. Jadi kita harus dekatkan lagi, kemudian kita tekan weld. Namun apabila belum bisa juga, maka kita bisa klik setting yang ada di sebelah kanan weld ini, kemudian kita isikan di sini thresholdnya atau jangkauan dari jarak yang terpisah tadi itu. Nah, kebetulan di sini karena tadi sudah dekat, maka secara otomatis ini akan menyatu dan objek sekarang sudah menjadi satu seperti ini. Nah, itu tadi adalah fungsi dari weld. Oke, saya sudah terangkan lebih dari 8 tools yang nanti akan kita gunakan untuk membuat kursi seperti yang di awal tadi itu. Kita lanjutkan ke video yang berikutnya langsung untuk praktek membuat satu buah objek kursi.